Ini saya suka dengan indukannya ya teman-teman, karena indukannya ini penyayang banget gitu. Nah, tadi kayak gini ya teman-teman ya. Ini tidak ada darah ya teman-teman ya. Potong ekor tidak ada darah ya, tidak ada darahnya. Oke, kayak gitu, potong ekor. Semangat untuk peternak babi yang lain ya. Itu cara untuk potong ekor ya teman-teman ya, karena tadi udah panas, krek langsung. Set, langsung potong ekor. Mana tadi ekornya? Kau makan kah ekornya? Belum mami itu kasih tahu kepada teman-teman. Oh ini dia. Nah, ini tadi Bapak Ibu potong ekornya. Ekornya dipotong supaya apa Bu? Biar mereka tidak saling menggigit Pak. Kalau kan ekornya babi landrace ini panjang ya, ekornya beranak beranak Pak. Ekornya babi landrace ini panjang ya teman-teman ya. Biasanya sesama saudara-saudaranya mereka itu saling gigit-gigitan, nanti agak besar sedikit. Dan kalau udah gigit mereka itu apa namanya ya, bisa luka, bisa busuk kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Selain potong ekor juga potong gigi. Kemarin sudah anak saya potong gigi. Bagi teman-teman yang mau beli alat potong ekor bisa ya ke saya ya, ke Diana Madurese ya. Bisa tanya-tanya tentang obat-obatan juga bisa ya teman-teman ya. Pokoknya kita kalau kita lahir baru teman-teman, kita harus semangat untuk orai labora ya. Apa Bron? Anjing saya nengok, mamaku sedang sibuk apa sih katanya. Nah ini alat potong gigi. Nah ini alat potong giginya teman-teman. Jadi anakan bebong kalau sudah umur 3 hari dia sudah bisa nenen sedikit gitu ya, harus dipotong giginya biar tidak menyakiti induknya kayak gitu. Jadi harus dipotong gigi. Dan setelah itu kalau udah seminggu lebih ya udah agak sehat gitu, udah bisa mimi cucu gitu kan. Nah dipotong ekornya kayak tadi teman-teman. Nah ini alat potong ekornya. Sebenarnya bisa pakai gunting biasa, tetapi kasihan nanti berdarah-darah. Karena itu harus pakai yang ini. Tadi nggak ada darahnya ya. Tadi nggak ada darahnya ya teman-teman ya. Nggak ada darahnya dong. Kan ada alatnya.
kita colokin lagi teman-teman, masih ada satu lagi yang belum. Ini dedaknya ya teman-teman ya, ini dedak-dedaknya saya pikul sendiri. Kadang kalau saya capek saya juga dibantu sama adik saya. Dan ini pokpen ini, untuk pokpennya ini untuk yang sedang bunting. Jadi yang sedang bunting tuh beda ya teman-teman ya, pakai 556 ya. Bedakan bebong yang sedang baik-baik saja atau pembesaran lain. Untuk bebong yang bunting itu pakai 556, pakai pokpen. Karena kemarin saya biasanya pakai gold coin. Gold coin nggak ada, lagi tidak ada stok gitu ya. Jadi pakai yang ada dulu. Kayak gini teman-teman. Dan ini semuanya dedak. Dedak. Dan saya pakai bungkel kelapa ya. Nah, kayak gini. Bungkel kelapanya kayak gini ya teman-teman ya. Coklat kayak gini. Dan yang bagus itu baunya wangi gitu. Beda, baunya kayak ada lemak-lemaknya gitu. Kalau untuk Anda yang ada di sekitaran Kabupaten Sanggau, teman-teman, yang ada di sekitaran Kabupaten Sanggau, Anda bisa chat di WhatsApp saya ya, di WhatsApp saya. Anda minta dikirim misalnya dedak, Anda minta mau dikirim bungkel kelapa ya, ada eceran bisa, per karung bisa ya teman-teman ya. Satu karung ini 40 kilo ya, satu karung 40 kilo. Kalau ngecer itu 10.000 1 kilo, tapi kalau beli per karung lebih murah. Nah kayak gini, beda teman-teman. Bungkel kelapa yang bagus itu wangi gitu, bau kelapa gitu. Ada sih bungkel kelapa kayak kelapa sawit itu atau lain, pokoknya beda lah. Bungkel kelapa yang saya punya ini dia wangi kayak ada gula merahnya, kayak bau kelapa kayak gitu. Untuk Anda yang di sekitaran di Kabupaten Sanggau, Anda bisa hubungi saya untuk membelinya ya teman-teman ya. Oke. Namanya juga kita untuk menopang pelayanan ya, tretanku semuanya ya. Jadi kita harus pintar, kita harus rajin bekerja ya, kita harus ya mengembangkan diri kita. Ya namanya juga kita seorang lahir baru, apalagi saya dari Madura dan anak-anak saya, kita sudah secara di dunia ini kita sudah tidak punya keluarga karena keluarga juga sudah tidak mau dengan kami. Dan salah satunya juga karena saya pun juga sudah tidak punya warisan juga. Saya hanya punya warisan di sorga. Selama kita masih ada di dunia, kita masih ada di bumi ini, saya mau berusaha yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, itu aja teman-teman. Saya bersyukur sekali Tuhan Yesus sudah membawa saya ke dalam dunia keselamatan ini ya, di dalam kehidupan saya yang luar biasa ini. Saya yang dulu tidak pernah tahu akan kebenaran, saya yang dulu terlalu banyak hal dosa yang saya lakukan, begitu banyak akar pahit, begitu banyak hal yang menyakitkan. Tetapi setelah Tuhan Yesus menyelamatkan saya, Tuhan menjamah saya meninggalkan semua pekerjaan saya ya. Saya tidak pernah takut ditinggalkan mantan suami. Saya tidak pernah takut harus meninggalkan pekerjaan saya. Saya hanya satu yang saya takutkan, saya ditinggalkan Tuhan Yesus. Itu teman-teman ya. Jangan sampai kita mau ditinggalkan Tuhan. Manusia siapapun boleh meninggalkan kita, tapi jangan Tuhan Yesus meninggalkan kita teman-teman. Jangan. Saya bersyukur setelah saya tahu firman Tuhan dan kebenarannya, hidup saya berubah. Saya merasa bahwa saya itu sangat bersyukur, saya beruntung di umur yang sudah hampir kepala 3 kemarin. Tuhan Yesus selamatkan saya.